Puji Tuhan. Selamat malam buat kita semuanya. Selamat beribadah buat kita semuanya, baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah kita menyerahkan hidup kita untuk sepenuhnya dijamah oleh Tuhan dalam ibadah kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, demikian firman Tuhan. Seluruh kehidupan kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita juga belum bisa bersama-sama dengan hambanya Bapak Pendeta kita, karena Bapak Pendeta kita masih dalam pemulihan pasca operasi kemarin. Kita tetap dukung dalam doa biar kiranya hambanya Tuhan pulihkan secara sempurna dan berikan kesehatan secara sempurna supaya dapat bersama-sama dengan kita kembali beribadah. Haleluya. Malam hari ini saya akan bawakan firman Tuhan di tengah-tengah kita dengan tema harta rohani dalam bejana tanah, yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 12. Perikop di Alkitab harta rohani dalam bejana tanah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 12. Korintus. Saat Paulus membangun jemaat, Korintus ini adalah merupakan daerah jajahan Romawi. Dan Korintus ini sangat strategis sebagai kota perdagangan negara-negara timur dan barat. Dan mata pencaharian kota Korintus ini adalah perdagangan. Kota atau penduduk Korintus ini adalah kota yang kaya, penduduknya kaya-kaya. Mata pencaharian yang berdagang. Ini yang saya pelajari ya. Tapi kota ini adalah kota yang jahat dan sangat najis. Karena penyembahan terhadap berhala sangat kental di sini. Penyembahan terhadap dewi Venus, dewi cinta. Kota ini najis dan penuh dosa di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, bahwa kota ini dianugerahkan Tuhan dengan kasih, karena dari kota ini Tuhan memilih membangun jemaat di sana. Ada jemaat yang dibangun di sana lewat pelayanan Paulus ya. Dan malam hari ini kita baca surat Paulus yang kedua kepada jemaat ini. Bagaimana dia berkata bahwa hidupnya sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan adalah hidup karena Tuhan, bukan karena kekuatan diri sendiri. Saya bacakan di dalam ayat 7 ya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah Dia, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus
menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini, maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sudah menyampaikan tadi sekilas tentang kota Korintus ya, dan inilah surat Paulus yang kedua ke jemaat Korintus ya. Ketika Paulus menerima Tuhan, bertobat, dia menjadi pemberita Injil yang berani. Dia hidup di dalam Injil. Ia tidak takut memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, baik itu situasinya mendukung dan tidak mendukung. Paulus mengandalkan Tuhan saja. Ya, seperti kita lihat ya, bahwa kekuatan Allah lah yang aku andalkan, katanya. Ya. Dia berkata, aku lemah, tetapi Tuhan itu kuat. Allah itu dahsyat, katanya. Ya. Sehingga di dalam setiap kehidupannya, ketika memberitakan Injil, dia sering dianiaya, disiksa, bahkan sering menghadapi kematian. Namun ada kuasa Allah yang menyertai Paulus. Coba kita lihat ya ayat 7. Kita mau coba lihat, pelajari ayat per ayat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat, di dalamnya ada harta. Kalau bejana itu tanah liat, sama seperti keramik gitu ya. Kalau saya pernah dulu mengingat waktu kecil punya celengan ayam yang terbuat dari keramik itu ya. Kalau sudah penuh, diketok aja dia pecah. Sudah bisa ngebayang ya apa itu bejana tanah liat yang dimaksud dalam ayat ini? Pecah, kepentok pecah ya. Ya. Jadi biasanya ya tempat penyimpanan harta itu makin banyak harta itu makin bagus tempat penyimpanannya. Bukankah demikian? Ibu-ibu yang punya emas, kita tahu di mana dia ditempatkan. Ibu tahu pasti itu di tempat yang aman. Kalau bisa pakai brankas yang dikunci, terus kuncinya itu ditaruh di lemari, lemari itu dikunci, kuncinya lemari ini ditaruh lagi ke laci, laci itu dikunci lagi. Saking amannya harta itu ya, itulah harta dunia. Ya, tapi kalau imitasi gelang yang biasa dibeli 5.003, taruh aja itu di meja. Nggak akan ada yang ngambil. Nah, harta dan bejana yang kita bahas malam hari ini berbeda ya. Bahwa harta yang mahal itu disimpan di suatu tempat bejana tanah liat yang rapuh, yang rentan hancur. Siapakah kita, hamba-hamba Tuhan? Siapakah kita orang-orang yang percaya ini? Ya, gereja Tuhan digambarkan. Malam hari ini suratan Paulus menyatakan bahwa kita adalah dengan teliti memberitakan bahwa dengan sudah jelas kita lihat kita adalah bejana tanah liat. Kita juga bisa lihat referensi ayatnya di dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah dan nafas Tuhan dihembuskan. Debu tanah itu tanah liat, dan dia dapat berharga karena hembusan nafas Tuhan. Ya. Nats ini berkata, menceritakan kepada kita bahwa kita adalah tanah liat. Malam hari ini Tuhan ingin memastikan kepada kita semuanya supaya kita bisa melihat siapa diri kita. Kita ini adalah rapuh, tanah liat, gampang hancur.
Stainless steel anti karat atau baja. Iya. Alkitab mengatakan kita diciptakan dari tanah, bukan dari stainless ya. Sehingga manusia ketika mati juga menjadi debu tanah. Ya. Artinya malam hari ini firman ini disampaikan ke tengah-tengah kita lewat surat Paulus. Tuhan ingin memastikan bahwa kita sadar bahwa kita ini tanah liat, gampang hancur, gampang rapuh, ya. Tapi Tuhan menaruh suatu harta yang begitu mahal dan berharga di dalam hidup kita yang rapuh ini. Siapakah aku ini Tuhan? Harta itu apa yang disebut dalam ayat ini? Dia adalah Injil Kristus, ya. Atau Kristus itu sendiri, keselamatan itu. Harta itu tersimpan di dalam bejana tanah liat dalam hidup kita yang rapuh ini. Dan selanjutnya coba kita lihat apa kata Rasul Paulus dalam lanjutannya, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ini coba kita lihat nanti ke bawahnya lagi ayatnya yang mendukung kata daripada akhir daripada ayat ini. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya bahwa harta inilah yang kuat yang menjaga bejana ini. Coba kita lihat ayat selanjutnya 8 dan 9. Ayat 9 langsung kita gabung ya, kita baca ya. Dalam segala hal kami ditindas, perhatikan, namun tidak tercemit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Perhatikan kata per kata ya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Perhatikan ini. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus dengan terang-benderang menyatakan bahwa betapa dahsyatnya harta dalam bejana itu. Bejana biasanya dihempaskan hancur. Ya, tapi firman Tuhan coba kita lihat. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Karena apa? Karena harta dalam bejana itu. Harta dalam bejana itu yang melindungi bejananya. Biasanya tempat itu yang melindungi apa yang di dalamnya ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, harta kita dikunci, dibikin brankas. Tapi ya yang bisa saya pahami dan dapat saya pelajari, ternyata kekuatan Injil ini di sini, kekuatan daripada Kristus itu sendiri. Coba kita lihat, dihempaskan namun tidak binasa. Ada suatu kekuatan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki kepercayaan iman kepada Tuhan, sehingga dalam ayat 7 kata terakhir tadi dikatakan bahwa supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan itu ada di dalam harta itu, bukan di dalam bejana itu. Itulah kekuatan Injil itu. Dan coba kita lihat apa kata Paulus dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Coba kita perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. More than conqueror. Lebih daripada pemenang. Tetapi dalam semuanya itu apa? Kita lihat coba ayat yang sebelumnya, ayat 35 dan 36. Dalam semuanya itu apa? Coba 8 ayat 35. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesatankah? Penganiayaankah? Kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya
daripada pemenang. Kata Rasul Paulus. Coba lanjut ke ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Yang 9, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang menjamin kehidupan kita. Haleluya. Tidak akan ada kekuatan apapun dunia ini yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang penting bagaimana kita, apakah kita berserah diri kepada Tuhan? Kalau kita hubungkan dengan situasi sekarang ya, situasi kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin bagi sebagian banyak orang situasi ini sangat pahit, situasi ini sangat menggetirkan ya. Memang sangat mudah bagi kita untuk percaya kepada Tuhan kalau saat keadaan baik-baik saja. Benar nggak? Bersukacita, mengucap syukur, berdoa sangat mudah bagi kita saat keadaan baik-baik saja. Tapi saat keadaan tidak menentu, kebutuhan hidup sulit, ada sakit penyakit dalam kehidupan kita, penderitaan, ada kabar-kabar buruk yang menggetarkan, situasi-situasi yang mengkhawatirkan, seperti kemarin demo di mana-mana, kesukaran, kesulitan. Nah, situasi-situasi ini, keadaan-keadaan ini menjadi suatu situasi yang membuat ada godaan untuk membuat kita bimbang dan meragukan Tuhan dan kuasanya. Sepertinya seperti itu ya kehidupan orang percaya. Situasi seperti ini terkadang kita khawatir. Kalau kita khawatir itu sudah meragukan kuasa Tuhan. Lalu beberapa minggu kemarin saya juga menyampaikannya hal khawatir ya. Saat kita mengalami sendiri kesukaran itu, saat hidup kita sulit, banyak kebutuhan-kebutuhan hidup mungkin yang tidak terpenuhi, aniaya terjadi terhadap kita. Saat ini terjadi, apakah iman kita tetap kokoh dan tidak tergoncang? Ini pertanyaan buat kita semuanya. Apakah kita tetap punya iman yang kokoh? Apakah kita tetap kuat dan mempercayai Tuhan? Tapi saya mau sampaikan, percayalah bahwa semua keadaan Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita kepada Dia. Amin. Tapi seberapa murni iman kita apabila semuanya ini terjadi, akan kelihatan apakah iman kita itu kondisional. Kondisional artinya, kalau saat baik, haleluya, puji Tuhan. Tapi situasi tidak mendukung. Apaan ini? Begininya, saya rajin berdoa, saya rajin doa semalam, doa puasa, semua saya lakukan. Hidup kok begini-begini amat? Kondisional. Mulai ragu akan Tuhan dan kuasanya. Ataukah iman kita unconditional? Tidak melihat situasi, tetap percaya. Seperti Ayub berkata, walaupun Tuhan membunuh saya tetap percaya kepadanya. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, hai Raja, Tuhan kami Tuhan yang hidup. Tapi meskipun Tuhan kami tidak menolong kami tetap tidak menyembah.
patung yang Tuhanku Raja siapkan. Kami tetap percaya kepada Tuhan kami. Haleluya. Unconditional, tidak terguncangkan. Iman orang-orang Kristen seperti itu. Apakah situasi dan kondisi yang tidak baik dapat mengguncang iman kita? Tanya diri kita masing-masing ya. Kalau dasar iman kita tidak kuat atau dangkal, akan gampang bangunan iman kita itu hancur berantakan ketika ada badai menghantam. Seperti rumah yang tidak punya fondasi. Dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa rumah yang dibangun di atas pasir dia akan hancur berantakan ketika badai datang. Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan, seperti itulah dalamnya dasar iman kita. Seberapa kuat kita dilihat dari seberapa dalam kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Lihat kembali 2 Korintus 4 ayat 9b tadi. Ketika kita begitu dalam mengenal Tuhan, maka lihat ayat B-nya. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Haleluya. Artinya ketika Kristus ada dalam hidup kita, kita tahan banting. Bukan tahan banting terhadap situasi saja ya, terhadap kekecewaan, terhadap kekhawatiran, terhadap benci, iri, dengki, semuanya itu akan jauh. Apa yang kita lihat? Coba kita lihat bagaimana gereja-gereja sejak zaman dahulu. Gereja selalu berusaha dimusnahkan, dihancurkan, dianiaya. Tapi apakah gereja mati sampai sekarang? Gereja tetap hidup. Haleluya. Di Indonesia sendiri kita lihat terjadi banyak hambatan, terjadi banyak penganiayaan terhadap umatnya. Apakah gereja tutup? Apakah gereja berhenti bertumbuh? Tidak. Sebab ada harta dalam bejana tanah liat di dalam gereja Tuhan. Haleluya. Gereja tidak akan pernah binasa meski dihempaskan. Haleluya. Gereja Tuhan, ya kita sendiri juga adalah gereja Tuhan. Tidak akan pernah binasa ketika dihempaskan kalau ada Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Kematian Yesus ini artinya bahwa ketaatan dan kesetiaan Tuhan dalam menerima penderitaan yang harus dia derita untuk melakukan tugas yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Yesus Kristus mati di salib. Penderitaan begitu luar biasa dialami untuk melakukan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Demikian kita orang-orang yang ikut Kristus, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kita dapat menyangkal diri kita, menyangkal seluruh keakuan kita. Mari datang untuk melayani, bekerja di ladang Tuhan, bekerja di dalam kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita harus persembahkan seperti Yesus mempersembahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya, kita semuanya ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi bagi sebagian kebanyakan orang Kristen ya, bahwa hamba Tuhan itu hanya berlaku bagi pendeta, Injil, sintua, penginjil, penatua, orang-orang yang sekolah teologi. Hamba itu diperuntukkan untuk mereka. Tidak. Kita semua hamba-hamba Tuhan.
Haleluya. Kita harus camkan dalam hidup kita bahwa kita adalah hamba Tuhan yang terikat dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Hamba itu budak, harus bekerja. Tidak ada hamba yang tidak bekerja. Camkan itu. Kalau ada hamba tidak bekerja, itu bukan hamba, tapi tuan, majikan. Coba saya tanya yang punya pembantu di sini, pernahkah kita kerja, pembantu kita ongkang-ongkang kaki? Apalagi halak kita. Jangan nunggu waktu. Coba dulu, kalau ada hamba kita di rumah, sementara sibuk kerja, dia goyang-goyang kaki, bersiul-siul. Itu gaya majikan. Hamba itu bekerja, melayani. Kita ini hamba, kita harus melayani, kita harus bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam pelayanan, di dalam kehidupan gereja Tuhan, hendaknya kita semua bekerja, melayani, ambil bagian dalam segala hal. Jangan berlaku seperti majikan. Tuhan berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Haleluya. Itu menjadi patron kita. Jadi ini yang menjadi contoh bagi kita, bagaimana Tuhan melayani, bagaimana Dia sampai mati. Nah, sehingga supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidup kita. Haleluya. Artinya gambaran daripada hidup Yesus itu ada dalam hidup kita. Amin. Lanjut ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Seperti inilah hidup bejana tanah liat itu, bersifat lemah, tetapi diperhadapkan kepada situasi yang sepertinya tidak sanggup kita hadapi. Situasi di mana kita mustahil menghadapinya. Memang harus begitu. Kalau kita diperhadapkan pada situasi yang bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, di manakah kekuatan Tuhan? Firman Tuhan berkata, engkau seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Satu serigala di tengah-tengah domba saja bisa kocar-kacir domba, apalagi domba di tengah-tengah serigala. Ada jaminan hidup nggak dombanya? Nggak ada. Nggak ada jaminan hidup domba itu di tengah-tengah serigala kalau dari kekuatan domba itu sendiri. Tapi ada Tuhan yang menjaga. Haleluya. Seperti itu hidup orang-orang percaya. Bejana tanah liat itu diperhadapkan pada situasi yang kita sendiri tidak mampu hadapi, sulit, tidak terpikirkan. Terkadang kita menangis melihat situasi itu, aduh Tuhan, ampun, apa ini? Bahkan tokoh-tokoh Alkitab sering mengalami hal seperti ini, sehingga seperti Elia berkata, matilah Tuhan, bunuh saja saya. Situasi kadang-kadang memang seperti itu, supaya kita berserah diri kepada Tuhan. Ketika kita datang berseru, berserah diri, menyerahkan hidup kita, Tuhan yang akan bertindak. Haleluya. Di sanalah nyata kekuatan Tuhan itu. Haleluya. Jadi saat kita terhimpit, saat kita ada situasi sepertinya tidak ada jalan keluar, nah lihat
di sana kesempatan Tuhan masuk untuk menyatakan kuasa-Nya. Jadi ketika situasi apapun tetap bersama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau, paling benci Tuhan kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa dikatakan terkutuk? Tuhan cemburu, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau kita sombong mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berserah diri pada Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Luar biasa. Ini pernyataan Paulus. Haleluya. Demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Ayat 12 ini menjadi kesimpulan tentang ayat-ayat sebelumnya, ya. Artinya kematian itu menjadi penderitaan Paulus, menjadi penderitaan kami katanya. Maut itu ada giat dalam hidup kami. Tetapi oleh karena itu bahwa kami juga mendapat kekuatan kemenangan di dalam Tuhan, di dalam Injil itu supaya kamu hidup. Paulus berkata bahwa oleh karena kehidupan kami maka orang lain bisa diselamatkan. Amin. Paulus ingin mengajak kita supaya lewat hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang. Terkadang memang untuk menjadi berkat bagi orang kita harus berkorban. Korban perasaan. Coba kalau kita mau ikut perasaan kita sendiri, gondok sama orang, hajar aja. Tapi orang tersebut ya jatuh. Ada kalanya kita harus berkorban, ya, menjadi berkat bagi orang, menjadi pemberita Injil, tidak menyayangkan nyawanya. Coba kita lihat bagaimana penginjil-penginjil mengorbankan hidupnya untuk pemberitaan Injil. Ya, dalam segala aspek kehidupan kita mungkin tidak seperti itu, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, mari menjadi berkat bagi orang. Paulus sangat menanggung penderitaan dan kematian itu supaya kehidupannya dapat menjadi berkat bagi orang. Haleluya. Demikian juga kita, hendaknya kita dapat meniru apa yang Paulus lakukan dan katakan yang disampaikan pada malam hari ini lewat khotbah. Biarlah menjadi tuntunan bagi kita untuk hidup. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini, bagaimana Injil Kristus dan keselamatan itu, harta yang tidak ternilai itu yang kita punyai dalam bejana tanah liat, bisa berjalan dengan sempurna supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Dalam segala hal kita perlu, artinya dalam segala hal kita perlu rendah hati untuk mengakui bahwa semua ini adalah karena Tuhan. Semua ini adalah karena Kristus, sehingga kita tidak sombong, sehingga kita dapat berkata, ya Tuhan, aku ini lemah dan rapuh, tapi Engkau mau tinggal di dalam bejana tanah liat ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita yang adalah bejana tanah liat yang rapuh dan gampang hancur, tapi Tuhan percayakan harta yang begitu tak ternilai harganya di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Semua berkata haleluya. Saya minta kita semuanya bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa kita. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur betapa dahsyatnya Tuhan Allah kita. Dia mau tinggal dalam bejana tanah Dia. Dia taruh keselamatan itu menjadi milik kita. Dia taruh firman-Nya dalam hidup kita. Siapakah aku ini Tuhan? Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kepada